Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun panjenengan berada, jumpa lagi dengan saya Novi Catur Musbita pada mata kuliah perilaku organisasi dengan materi yaitu tentang mengelola stres dalam organisasi. Baik, kali ini saya ingin menyapa pada rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Saya harap panjenengan semuanya dalam keadaan kabar baik dan sehat. Baik, kali ini pada materi tentang mengelola stres ini sangat penting sekali ya untuk kita kupas kemudian kita bahas. Karena apa? Bahwa stres ini merupakan sebuah persoalan yang cukup unik sekaligus rumit ya, yang bisa melanda pada semua orang dan siapa saja. Dan ketika seorang itu mengalami stres atau tekanan, maka akan berdampak pada kinerja ya, kemudian pola pikir, termasuk pada prestasi dalam berorganisasi maupun di tempat kerja. Maka sangat pentinglah kita haruslah mampu untuk mengelola atau manajemen stres, baik bagi kita sendiri maupun terutama ketika kita sebagai seorang leader, seorang pimpinan, untuk mengelola stres para orang-orang atau anggota atau karyawan yang kita pimpin supaya bisa mengatasi berbagai persoalan stres untuk kembali fresh. Nah, tentu kita bertanya-tanya ya, apa itu stres? Nah, ini akan kita kupas ya dalam materi pada kali ini. Jadi kalau kita bicara stres ya, hampir setiap orang pasti pernah mengalami stres, entah itu stres ringan, kemudian stres biasa, bahkan pada stres yang tingkat berat. Bahkan orang bisa mengalami depresi, mengalami tekanan yang sangat kuat sehingga mengalami goncangan pikiran, goncangan batin, sampai pada mengalami sebuah gangguan pada kejiwaan maupun psikis serta perilaku. Dan ini akan sangat berdampak buruk pada orang-orang ketika di dalam pekerjaan akan mengalami gangguan. Misalkan ketika bekerja karena ada tekanan atau stres, akhirnya motivasi dalam bekerja mengalami hambatan, semangat dalam bekerja mengalami pengurangan. Kemudian ketika diajak komunikasi, diajak berinteraksi, tidak bisa fokus dengan cepat, atau bahasa Jawanya ngelantur atau tidak fokus. Ini sangat tidak diharapkan. Dan tentu organisasi maupun perusahaan sangat punya kepentingan yang sangat kuat untuk menjaga stabilitas stres oleh seluruh anggota atau karyawan yang ada di dalam organisasi maupun perusahaan. Untuk apa? Menjaga stabilitas, kemudian meningkatkan semangat, dan juga otomatis prestasi, pelayanan serta kinerja akan sangat mencapai tujuan sesuai dengan harapan organisasi maupun perusahaan. Ada beberapa pengertian stres dalam konteks kerja ini menurut beberapa ahli. Misalkan menurut Anwar tahun 93, stres adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Dan ini kalau kita mau mengamati, mau mengobservasi dengan cermat dan teliti atau jeli, akan sangat tampak sekali seseorang bekerja dalam kondisi stres. Misalkan dalam bekerja tidak bisa bergerak dengan cepat, sering ngelamun begitu ya. Kemudian diajak komunikasi tidak bisa nyambung misalnya. Kemudian dalam misalkan mengetik atau kegiatan-kegiatan yang berkoordinatif mengalami banyak hambatan. Dan salah satu orang saja yang mengalami stres akan menghambat seluruh tim, kemudian menghambat seluruh kinerja seluruh organisasi maupun karyawan dalam suatu organisasi. Dan yang paling bahaya lagi adalah yang stres adalah pimpinan. Nah, ini
punya anak buah misalkan, atau anak yang dipimpin misalkan ada 100 orang, ada 50 orang, ini akan semuanya akan mengalami carut marut dan juga kestabilan tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, Yoder dan Staudaher ya, ini mendefinisikan stres kerja adalah tekanan akibat bekerja, pengaruh emosi, proses berpikir dan kondisi fisik seseorang, di mana tekanan itu berasal dari lingkungan pekerjaan maupun di tempat individu dia berada. Ini bisa terjadi. Kalau kita bicara sumber stres macam-macam ya, bisa karena masalah pribadi atau masalah dengan keluarga, ada trouble dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, atau konflik di lingkungan kerja. Nah, ini juga akan sangat-sangat berdampak pada prestasi, kemudian semangat kerja, terlebih pada kinerja karyawan maupun anggota dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Definisi stres apa itu? Menurut Spielberg, bahwa stres adalah kondisi dinamis pada individu menghadapi peluang, kendala, constraint atau tuntutan demand yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti, tidak penting. Terlebih beberapa waktu yang lalu kita mengalami sebuah kondisi yang sangat di luar dugaan, di luar prediksi, di luar angan-angan, yang mana adalah pandemi COVID. Ini benar-benar menghantam perusahaan-perusahaan, kemudian juga menghantam perorangan yang punya bisnis, kemudian punya usaha, banyak yang mengalami gulung tikar, kemudian PHK massal, dan tidak sedikit orang-orang yang berdagang, para pengusaha mengalami omset yang sangat drastis dalam penurunan. Dan ini ketika tidak lagi mampu untuk mengelola dengan baik, maka akan mengalami sebuah depresi, mengalami tekanan yang tidak bagus. Nah, tentu dibutuhkan sebuah manajemen, sebuah bagaimana mengelola yang baik di dalam organisasi. Terlebih seorang individu dan pimpinan punya peran yang sangat strategis untuk mampu mengelola dan mengendalikan. Dan perusahaan maupun organisasi haruslah punya program-program dan punya sebuah strategi untuk menjaga stabilitas, menjaga kondisi psikis dan kejiwaan para anggota maupun karyawan yang ada dalam organisasi maupun perusahaan. Gejala stres banyak sekali ya kita amati, misalkan yang paling tampak secara psikis, satu misalkan mudah tersinggung. Ini sangat berbahaya kalau orang bekerja mudah tersinggung, kemudian berkata kasar, akan terjadi konflik, kemudian gelisah, muka pucat, jantung berdebar-debar, sulit tidur tidak nyenyak, sulit konsentrasi, nafsu makan berkurang, atau mungkin nafsu makan malah berlebih. Ada juga keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit emah, keringat berlebih. Ini gejala-gejala stres yang juga secara psikis dan tentu sangat mengganggu kinerja dalam organisasi, termasuk mengganggu metabolisme organ-organ dan pikiran dan kejiwaan seseorang. Ada beberapa model dalam pekerjaan ini kaitan dengan model stres dalam pekerjaan ya. Misalkan karena konflik atau problem keluarga, kemudian masyarakat, ya, termasuk berbagai tekanan-tekanan ya, kemudian atau juga bisa karena berdampak pada sebuah perilaku karena minum misalkan, yang akhirnya mengganggu dalam pekerjaan, atau mungkin juga karena konflik peran. Banyak sekali sekarang saat ini dengan kondisi pandemi ya, kemudian biaya-biaya kehidupan semakin mahal, biaya hidup ya, harga-harga makin melambung tinggi, tuntutan kerja, kemudian tuntutan dalam hidup makin berat, kemudian sementara tantangan-tantangan di dunia kerja, persaingan makin ketat ya, juga kejahatan makin meningkat. Ini juga jadi tantangan bagaimana kita harus mampu dalam mengelola
stres dalam pekerjaan maupun dalam organisasi. Seorang leader, seorang pemimpin punya peran yang strategis bagaimana menjaga, mengelola, memberikan semangat, memberikan support pada orang-orang yang dipimpin. Dan terlebih ketika mengalami fenomena gejolak itu, segera mungkin pimpinan harus mendekati turun bawah, memberikan semangat, tidak usah menunggu sudah kondisi parah atau kondisi sudah kronis baru diobati, nanti akan runyam. Dibutuhkan kepedulian seorang pemimpin, seorang pimpinan dalam organisasi maupun perusahaan untuk jeli mengamati perkembangan dan dinamika psikologis orang-orang yang dipimpin. Nah, ini juga menjadi tantangan di dalam organisasi maupun perusahaan. Maka perlu dibangun program-program membangkitkan rasa kebersamaan, kekeluargaan dibangun dengan bagus. Misalkan diadakan rekreasi, kemudian diadakan kegiatan catering, ya, santai-santai bersama dengan mitra-mitra kerja, mitra-mitra organisasi, sehingga ada rasa kekeluargaan terbangun dengan baik. Ketika ada problem segera disampaikan dan tidak ada jarak yang begitu mengena antara pimpinan dengan orang yang dipimpin, sehingga begitu ada problem apapun menyampaikannya dengan cepat. Termasuk bagi seorang pemimpin jangan terlalu menjaga jarak begitu besar, akhirnya yang dipimpin sungkan. Maka haruslah kita seorang pemimpin ini turun, mendekati, mengamati, mengajak ngobrol apa kendalanya, memberikan sebuah reward, semangat. Ini akan membangun sebuah kondisi atau lingkungan atau iklim pekerjaan atau organisasi yang nyaman. Tidak semata-mata orang bekerja itu karena uang saja. Tidak hanya kebutuhan uang, ya memang uang sudah menjadi sebuah kebutuhan, tapi apalah artinya ketika dengan gaji yang besar namun rasa keberadaannya tidak begitu diakui, tidak begitu dihormati, tidak merasa nyaman, kemudian merasa tertekan. Nah, ini seorang leader, seorang pemimpin harus menciptakan sebuah lingkungan kerja yang penuh kekeluargaan, sehingga ketika bekerja, kemudian aktivitas berorganisasi merasa nyaman, merasa bahagia, merasa senang dan menikmati. Ini yang penting, kenyamanan ini harus dibangun oleh seorang pemimpin dan program-program secara terstruktur. Jika kalau sudah nyaman, rasa bahagia, ini yang menjadi diharapkan ada kepuasan batin. Penyebab tekanan psikologis, misalkan bisa frustasi atau cemas, kurang diterima, adanya jenjang hierarki, kemudian persaingan, konflik peranan, kebingungan peran atau kelebihan peran, atau mungkin job deskripsi atau tugas-tugas yang kurang begitu jelas atau tumpang tindih, sehingga terjadi konflik antar divisi, konflik antar perorangan, sementara pimpinan tidak segera mengambil langkah untuk menjadi mediator, justru malah menjadikan keruwetan dan kerumitan semakin parah. Nah, pengaruh ini apa? Menimbulkan dorongan organisasi untuk bangkit, untuk aktif, merubah persepsi, ya, melahirkan sebuah kreativitas. Dan kata kuncinya ada komunikasi dibangun dengan baik. Kadang yang berbahaya lagi adalah ada pelarian atau seseorang dalam pelampiasan ini yang harus diwaspadai. Kadang-kadang ada orang yang karena frustasi mengalami depresi, dia lari pada tindakan alkoholisme, mabuk-mabukan, kemudian obat-obatan terlarang, ketindakan-tindakan yang merugikan dan bersifat kriminal, nanti malah makin runyam berurusan dengan hukum dan makin tidak lagi menyelesaikan masalah, ya. Kalau menyelesaikan masalah malah semakin menimbulkan masalah baru. Ini tantangan komunikasi dan sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita lihat di media ada seorang penyanyi yang sangat populer, dia mengatakan bahwa temannya baru saja bunuh diri. Sebuah depresi yang tingkat tinggi. Ternyata depresi itu dia enggan dan segan menyampaikan pada orang lain, dipendam sendiri sampai terjadi namanya bunuh diri. Ini disampaikan penyanyi terkenal beberapa waktu yang lalu, cukup menjadi sebuah peringatan kita, ya. Jadi
Bahkan dia mengatakan juga ya, lebih baik aku mendengarkan keluhanmu di meja makan atau sambil ngopi daripada minggu depan menghadiri acara pemakamanmu ini yang diucapkan. Artinya bagaimana mitra kerja orang dan teman dibangun komunikasi yang intens, dan tentu saja jangan sampai salah pilih ketika bahasanya kita curhat, kita menyampaikan sebuah keluhan atau masalah, dipilihlah orang yang dapat dipercaya, yang bisa mengerti dan bisa menjaga rahasia atau privasi kita. Kalau kita salah orang ya nanti justru malah ceritakan kemana-mana jadi gosip, bahaya. Ini juga perlu menjadi manajemen yang harus kita kendalikan dengan baik. Disinilah ada beberapa tugas oleh organisasi maupun pimpinan maupun perusahaan, tentunya adanya tugas yang terlalu banyak. Misalkan supervisor yang kurang pandai memberikan supervisi, menilai malah justru bukan memberikan solusi, tambah ruwet, membingungkan, menyalahkan, tapi tidak memberikan arahan bagaimana solusi, dan ini menjadi beban yang berat. Kemudian batasan waktu dan pekerjaan begitu singkat, kurang memadainya tanggung jawab dan fasilitas, ambiguitas peran ya, perbedaan nilai dengan perusahaan, frustasi, konflik peran, perubahan tipe pekerjaan ini juga butuh adaptasi. Karena sekarang dengan era digital ini serba tuntutan sistem, tuntutan digital begitu cepat, dan orang-orang yang tidak mau belajar akan ketinggalan. Nah, ini butuh didampingi, dirangkul, diajak bareng-bareng untuk terus mengikuti perkembangan dan tuntutan kerja di era digital. Nah, ada beberapa bagian model stres kerja ya, baik dari faktor lingkungan, faktor individual. Nah, kalau kita bicara perbedaan individual, tiap orang punya persepsi yang beda. Dengan masalah yang sama, tiap orang akan memberikan persepsi penilaian yang berbeda. Ada persoalan yang begitu berat tapi dianggap enteng, kemudian dengan penuh optimis bisa diselesaikan. Ada yang orang persoalannya ringan karena dia dianggap berat akan menjadi beban dan juga problem. Dan tuntutan tugas, tuntutan peran setiap individu, termasuk masalah keluarga, kemudian masalah ekonomi, masalah pribadi. Dan ini ada gejala fisiologis, sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kecemasan, murung, kurang kepuasan kerja, produktivitas menurun, ini juga yang merugikan pada organisasi maupun perusahaan. Bahkan di negara-negara maju sudah menjadi indikasi yang begitu kuat, orang-orang sampai melakukan tindakan bunuh diri, bahkan bunuh diri massal yang populer di Jepang, terjun dari gedung. Ada lagi yang minum obat-obat untuk bunuh diri. Satu persoalan yang menjadi perhatian kita untuk selalu mengelola diri kita, kemudian terutama keluarga kita orang-orang yang kita pimpin dalam organisasi maupun dalam suatu perusahaan. Ada beberapa manajemen stres di tempat kerja. Yang pertama adalah bagaimana kita mencoba menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan kerja. Ini harus dibangun dan difasilitasi, dibangun lingkungan kerja, budaya kerja yang seimbang. Bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, menjaga interaksi yang bagus, selalu tersenyum, welcome dengan siapa saja, terutama di lingkungan kerja, merasa kenyamanan, kebersamaan dan kekeluargaan sangat terasa. Tidak ada lagi perbedaan antar kelompok, misalkan bagian divisi keamanan, divisi distribusi, marketing, divisi di bagian sekretariat dan sebagainya. Ini walaupun punya divisi-divisi atau tugas yang berbeda pun tetap haruslah dijamin dibangun sebuah komunikasi yang baik, komunikasi yang intens, keakraban, dan kata kuncinya kekeluargaan, rasa bagian dari keluarga. Nah, ini sangat penting. Kedua adalah bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, seperti yang tadi saya ungkapkan. Nah, ini mengurangi depresi dan stres, barangkali akan bisa dibantu. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Ini penting lagi. Kita misalkan punya hobi apa, misalkan mancing, ngopi, ya, kemudian renang. Karena kata kunci dari hobi adalah kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan bagi seseorang. Dan tiap orang punya hobi, punya kesenangan yang berbeda-beda. Ini akan memberikan stres, memberikan sebuah ketenangan dan juga semacam refresh bagi seseorang. Naik sepeda mungkin ada hobinya, atau mungkin nonton film, nonton bioskop, macam-macam. Karena tiap orang punya hobi beda.
Ada yang mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak misalkan hobinya masak, ya bisa masak. Kemudian bikin kue atau rekreasi bersama keluarga, jalan-jalan dengan apapun lah. Yang penting adalah kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ini sangat penting. Yang keempat adalah jagalah kesehatan dengan olahraga, aktivitas fisik yang secara teratur akan semakin bagus. Ya, ini kesehatan 1 minggu sekali. Ini yang penting rutin, sangat penting. Entah lari kecil atau mungkin yang suka badminton, mungkin tenis ya. Termasuk main catur juga olahraga ya, olahraga otak juga. Menghindari pikurnya dan tidak lupa, ini juga penting, jaga kesehatan. Kemudian yang kelima, tidur yang cukup. Nah, ini penting. Makan makanan bergizi dan seimbang. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini juga harus menyadari posisi kita usia sudah berapa. Mana-mana minum yang perlu dikurangi. Mungkin masih muda, okelah minum minuman yang bersoda, minuman es tiap hari. Makan makanan yang banyak mengandung daging-daging dengan protein tinggi maupun yang bersifat kambing. Tapi yang berdarah tinggi harus bisa memahami, saya ini tidak cocok, nah ini juga harus mengukur kemampuan dan usia kita supaya tidak sampai makanan kita terlalu bergizi justru malah akan menimbulkan penyakit. Keenam, nah ini mengembangkan hobi yang bermanfaat, meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif dan tenangkan pikiran dengan relaksasi, bisa dengan meditasi, kemudian ibadah ya. Nah, macam-macam tiap orang bisa dengan sholat tahajud, sholat Tuhan, mungkin wiritan, apapun bentuk ibadah tiap orang punya cara sendiri. Jika ada hubungan secara ke atas ya, horizontal vertikal haruslah seimbang sehingga betul-betul merasa kita ini keberadaannya bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain dan juga alam, dan kita merasa menjadi orang yang begitu berharga sehingga kita dengan penuh semangat dalam menjalani kehidupan, dalam aktivitas apapun kita, dengan peran kita yang berbeda-beda, benar-benar kita mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat dan lingkungan, sehingga kehadiran kita betul-betul memberikan sebuah hal yang positif, bukan malah sebaliknya kehadiran kita bikin bikin masalah, bikin ruwet lainnya, kan menimbulkan problem-problem yang cukup riskan. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, lebih lanjut silakan simak ya, ada beberapa materi akan saya kirimkan, mulai dari ada problem solving, ada lipsor that goal, version, avoidance, smoothing, compromise, ada lagi authorist command, altering the human variables, altering the structural variables, sampai pada everything, a common enemy. Ini adalah manajemen konflik yang dapat dilakukan sebagai bentuk alternatif untuk menyelesaikan berbagai konflik maupun stres pada diri kita, anggota maupun karyawan yang ada di organisasi maupun perusahaan. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Nah, jangan lupa ya, kita harus senantiasa ini ya, minum kopi ya, bagi yang memang cocok untuk menambah semangat dalam menjalani kehidupan dan selalu berprestasi. Dengan minum kopi meningkatkan prestasi, kemudian juga intuisi. Salam sehat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.